Kopi 1000 Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pemirsa dan juga smart listener. Kembali di SKS Talks. Mudah-mudahan pagi yang cukup sejuk ya, karena kemarin sore sudah diguyur hujan. Pagi ini juga suasananya mendung-mendung seger. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita bersemangat dalam menjalani hari ini. Karena pada akhirnya hidup adalah tentang terminal-terminal, termasuk juga menikmati di setiap terminalnya. Di terminal hari ini mudah-mudahan kita bisa menjalaninya dengan indah, menjalaninya dengan semangat, dan pastinya ada goals yang harus kita raih hari ini, mudah-mudahan bisa tercapai. Baik, saya ingin menyapa dulu ada Pak Saifuddin. Pak Saifuddin sudah siap di seberang sana. Sapa dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Diana, pemirsa dan pendengar kita. Kalau istilah Diana terminal, kalau istilah wisdom itu kan setiap hari kita akan memasuki satu peristiwa di tempat dan waktu ya tertentu, dan kita akan menyaksikan peristiwa apa saja yang kita nikmati pada dari pagi ini nanti sampai siang, sampai sore, sampai malam hari ya. Itulah ya kehidupan di kita Diana. Tapi sekali lagi kehidupan yang real kita jalani kan adalah kehidupan masa sekarang. Kita masih beruntung, dianugerahi usia, dianugerahi kesehatan, dianugerahi rezeki, apapun itu ya dalam skala yang kita katakan biasanya lembaran yang luas, mungkin ada kesedihan segala macam, tapi itulah dinamika dari kehidupan. Kita syukuri saja, karena sampai sekarang kita masih bisa bernapas, masih hidup, masih bisa berbahagia, masih bisa bergembira dengan segala macam problem yang ada pada kita, Diana. Baik, berbicara bersyukur, saya hari ini bersyukur sekali dan tetap mencoba untuk melihat banyak hikmah dari banyak peristiwa. Jadi beberapa waktu terakhir, 2 atau 3 hari yang lalu, itu ada peristiwa digital, peristiwa digital ya. Karena ternyata saya yang tadinya selalu mengkhawatirkan orang lain menjadi salah satu hampir menjadi korban cybercrime. Jadi pada saat itu saya dikontak, ditelepon dengan mengatasnamakan saudara sepupu saya, dengan menyapa dengan panggilan-panggilan yang panggilan masa kecil yang hanya kita-kita saja private yang tahu. Dan termasuk juga adalah ketika menyebutkan passwordnya, yaitu ada ibu, ada suami gitu kan. Nah, kondisi-kondisi di era digital saat ini ternyata luar biasa, banyak sekali terjadi. Ketika hari ini saya memposting di sosial media saya sebagai warning, termasuk men-share ke berbagai grup di WA grup, karena saya khawatir bahwa mereka sebetulnya sudah bisa meng-capture saya, meng-capture data, meng-capture posisi, meng-capture segala sesuatu, dan itu dijadikan modal untuk kejahatan berikutnya, sama seperti ketika sepupu saya kena hack. Ternyata handphone dan nomor yang lama ini sudah tidak dipakai, dan kita menjadi sangat percaya dengan kecanggihan digital itu. Keder, pakewuh. Nah, ini kita mau bicara keder dan pakewuh ya. Ketika kita dihadapkan pada sesuatu yang akrab dengan kita, rasa keindonesiaan kita itu untuk memutus sebuah perbincangan itu menjadi sulit. Nah, Pak Saifuddin, pertama adalah sebagai orang yang sering kita berbicara wisdom. Yang kedua adalah sebagai ahli hukum juga. Karena begitu saya posting di sosial media hari ini, termasuk juga di WA, itu banyak sekali akhirnya respon, termasuk di direct message dan lain sebagainya, menceritakan banyak hal, problem yang hampir sama, bahkan ada yang sudah ketipu, harus mengeluarkan uang. Dan ini rasanya sulit mencari ujungnya. Bagaimana Pak dengan tanggapan kondisi Ya, saat Diana, pemirsa dan mendengar kita ya, sebenarnya nanti memang ujungnya kan menjadi persoalan hukum, tapi ada ilmunya Diana yang kita sebut dengan kriminologi ya. Saya alhamdulillah pemirsa dan mendengar sekali memang lama mengkaji ilmu ini, karena ini bagian disiplin yang ada asosiasi pengajarnya, namanya asosiasi pengajar kriminologi ya, termasuk di bidang hukum pidananya di situ. Jadi memang cukup mengenal lama ya dunia yang disebut dengan dunia perilaku kejahatan, dunia perilaku menyimpang dalam konteks keilmuan ya Diana. Oleh karena itu pada saat mendengar dan memperhatikan Diana menyebarkan hari ini ya beberapa satu peristiwa yang terkait dengan cybercrime itu ya, kejahatan dunia digital, saya langsung teringat kepada prinsip pertama dulu yang mungkin ini nanti juga ada manfaatnya bagi kita pribadi Diana untuk selalu waspada, dan juga kepada para pemirsa dan pendengar kita.
Karena biasanya juga orang-orang yang bicara tentang cybercrime juga Diana sekarang dicoba juga ya oleh mereka, karena nanti dua saja dalam dunia kejahatan itu, nanti ada pelaku dan ada viktimnya, ada korbannya ya. Bahkan kita bicara yang tentang kejahatan itu kadang-kadang kita dicoba untuk menjadi viktim atau sudah pernah menjadi viktim. Mungkin pemirsa kita juga akan merasakan bagaimana tidak enaknya ya kalau mungkin merasa nanti menjadi korban dari satu kejahatan. Jangankan menjadi korban ya, istilah kita itu kejahatan yang tidak selesai saja ya, atau istilahnya ada percobaan kejahatan saja terhadap kita, kadang-kadang memang rasanya tidak enak. Dan saya juga merasakan bagaimana tidak enaknya menjadi korban kejahatan. Dan ada banyak masyarakat kita sebenarnya mau bercerita, ada yang tidak mau bercerita, dan itu menjadi bagian daripada yang kita sebut dengan korban itu. Nah, mudah-mudahan nanti kita mencoba ya bedah hari ini Diana, bagaimana sesungguhnya nanti dunia yang kita sebut dengan cybercrime itu. Ada prinsip dasar dulu yang pertama, bahwa kejahatan itu Diana, dia melekat dalam kehidupan masyarakat. Jadi dalam konteks apapun ya, dari masyarakat yang sangat sederhana, dia juga berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sehingga saya sering mengatakan dalam kajian-kajian kriminologi itu, kejahatan itu memang tidak bisa dihapuskan dari permukaan bumi ini, karena dia melekat dalam kehidupan masyarakat, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi nanti semakin maju masyarakat, melekat juga kejahatannya juga semakin maju di situ. Karena gitu dalam peradaban kehidupan manusia, Diana, kejahatan itu nanti dari kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional, yang sederhana, sampai kejahatan-kejahatan yang sangat canggih, itu juga sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ada model-model kejahatan juga pelakunya kadang-kadang orang-orang yang patut kita hormati, yang disebut dengan respectable crime itu. Ada juga pelaku-pelaku yang dalam tanda petik menggunakan teknologi ya. Istilah kita tidak saja didominasi oleh orang-orang yang tidak berpunya, yang disebut dengan white collar crime itu, tetapi juga ada juga kejahatan-kejahatan yang sebenarnya dilakukan oleh sebenarnya orang yang patut kita hormati, itu disebut dengan respectable crime. Jadi pelakunya itu juga berkembang, ya modusnya itu juga berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Nah, hari ini dunia kita ini berada dalam dunia digital. Yang kita tidak sadar terkadang bahwa dunia digital itu apa sih gitu ya. Nah, kalau kita melihat teori tentang kejahatan, melekatnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat, maka dalam dunia digital itu juga punya dengan kejahatan. Nah, disinilah yang juga harus disadari oleh semua kita, khususnya masyarakat yang menjadi potensi menjadi korban kejahatan, ya juga harus menyadari, aparat penegak hukum juga harus menyadari ya bagaimana munculnya yang disebut dengan cybercrime itu, dan mereka bisa melakukan antisipasi agar tetap bisa melindungi. Karena dengan melekatnya kejahatan itu bukan berarti kita ini tunduk kepada kejahatan ya, tapi bagaimana caranya kita menekan kejahatan itu ke dalam batas angka yang seminimal mungkin. Jadi kalau menghapuskan itu nggak bisa memang. Ya, menekan kepada hal yang seminimal mungkin, nanti keberadaan itu tidak terlalu mengganggu keamanan dan ketertiban kita, atau jangan sampai masyarakat kita ini fear of crime. Jadi kalau dalam konteks ini ketakutan terhadap kejahatan itu jangan sampai, apalagi nanti orang menjadi ragu bertransaksi di dunia digital, menerima informasi dunia digital. Kalau itu terjadi nanti menjadi stagnan di kita. Jadi harus ada upaya nanti juga serangkaian dari kitanya masyarakatnya ya, untuk nanti semakin sadar bagaimana berbagai macam modus operandi dalam cybercrime itu, dan bagaimana juga nanti aparat juga menyikapi persoalan-persoalan yang seperti ini. Diana. Baik, kita akan bicara soal sikap. Karena kalau bicara soal hukum, mungkin nanti di lapak yang berbeda, di program yang berbeda ya. Kita bicara soal sikap. Inilah orang Indonesia kenapa, khususnya tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan, khususnya yang menguasai digital, adalah memang juga mengamati secara psikologinya orang-orang ini. Termasuk di dalamnya akhirnya menekankan dengan kecanggihan, dibikin keder, dibikin ribut begitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami, dan bagaimana pada akhirnya kita harus menjaga sikap. Kita akan bahas lagi bagaimana harus menjaga sikap, bagaimana kita bisa mengatakan tegaan, bagaimana kita untuk deteksi dininya itu harus dikuatkan, warningnya itu harus dikuatkan. Apa saja yang harus dilakukan, kita akan kembali sesaat lagi. Kopi 1000 Inspirasi.
idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi jar Nabi kita apabila segumpal daging tadi fasadat napa rusak kada sehat fasadal jasadu kullu, maka seluruh batang tubuh kita pun menjadi kada sehat juga. Ingatkah ada sosok manusia ketika sakaratul mautnya berdoa, Allahumma tsaqqil alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, beratkan rasa sakit sakaratul mautku, tapi ringankan sakit sakaratul maut umatku. Doa apa ini, Bu? Doa Nabi Muhammad. Bila hati hendak tenang, bila pikiran hendak tenang, ingat dan Allah. Kita di dalam sembahyang sering bersalawat ya, di bagian akhir salawat sembahyang kita, ini salawat Ibrahim. Salawat Ibrahim, kita berdoa sama Allahumma sholli ala sayyid Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi tadi saya katakan dunia ini bukan surga. Kalau berharap kita bahagia seperti surga, nggak ada di sini. Anda mau kaya raya, mau apa aja tuh pasti ada tidak nyamannya. Ini bukan surga. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, itu yang ideal. Dia kan begitu ya, di dunia nyaman, di akhirat juga nyaman. Di dunia hasanah. Fil akhirat hasanah. Dijanjikan Allah alanuhiyannahu hayatan thayyibah. Orang yang memiliki karya-karya amal baik, amal kebajikan tersebut, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Kopi 1000 inspirasi. Pemirsa, era semakin modern, semakin canggih, tetapi ada sikap yang tetap harus menjadi kita pakemkan, karena ada beberapa hal, khususnya adalah hal-hal yang sifatnya khas Indonesia, yaitu pekewuhan. Kalau orang Banjar bilang kada panyamanan. Lalu kalau istilahnya dengan teman, dengan saudara, atau dengan orang-orang terdekat, atau Mas Saifuddin tadi katakan kadang-kadang jenjang positioning, mereka yang kita hormati atau yang ke bawah yang kita sayangi. Nah, ini kadang-kadang sih kita ini di era digital kayaknya harus agak dikerucutkan juga. Mungkin ketika kita bertemu, ketika kita memang bertatap muka, hal-hal yang sifatnya memang keindonesiaan itu tetap harus diekspresikan. Tetapi kalau bicara soal sudah di dunia digital, ada komunikasi, tiba-tiba ada saudara, ngaku-ngaku saudara, atau ujungnya pinjam uang, entah itu memang beneran ataupun mungkin kejahatan digital, sikap apa Pak yang harus kita lakukan? Kadang-kadang memang hati ini nggak nyaman karena didikan kita dari kecil, mungkin kita harus saling tolong-menolong, harus peka, harus peduli. Nah, ini apa yang harus, ketegasan apa yang harus kita lakukan di era-era saat ini, Pak? Ya, Diana, pemirsa dan pendengar kita ya, dalam konteks kejahatan ya, memang para pelaku itu, Diana, dia mempelajari tentang bagaimana kehidupan dan tata nilai yang ada di masyarakat kita. Di samping itu yang kedua, dia juga akan mencoba nanti dia memantau tentang karakteristik apa yang menjadi sasarannya. Termasuk dalam konteks ini berarti karakteristik tentang korbannya. Jadi di mana kita tinggal, ya, kemudian nanti seperti apa kebiasaan dan perilaku kita. Nah, kalau dunia offline, ya kita bisa sering mengatakan bahwa yang pertama dia sering mengintai dulu kondisi kita, ya, di mana kita berada, kemudian rumah kita. Nah, dalam dunia offline saja dulu kita sering ingatkan Diana, ya, pada saat kita memposting di media sosial lagi di luar kota umpamanya, itu sebenarnya secara tidak sadar kita memberitahu rumah kita lagi kosong, kita tinggalkan.
Maka kadang-kadang dulu juga akan terjadi kenapa banyak kejahatan itu terjadi di rumah-rumah yang tidak ada penghuninya, dan kita pernah juga terjadi seperti itu ya Diana, karena kita tidak sadar memposting lagi berada di luar daerah, lalu kemudian itu sama dengan memberitahukan sekali lagi kepada orang yang mengamati di dunia virtual, itu orangnya lagi nggak ada di rumah berarti gitu. Ini juga kadang-kadang kita warning, hati-hati juga kadang-kadang. Ya, let's post itu juga kadang-kadang penting juga, nanti setelah datang aja baru kita posting umpamanya ya gambar-gambar kita di media sosial. Itu yang terkait yang secara sederhana aja kadang-kadang kita juga tidak sadar itu. Apalagi kalau kita sudah berada dalam dunia digital ya, Diana, dan kita juga bertatap muka dalam dunia digital. Nah, disinilah maka diperlukan ya istilah kita itu, kalau sekedar melakukan komunikasi hubungan sosial biasa, itu sepertinya sih tidak terlalu risau lah kita. Hanya soal berbicara, soal umum, soal berdiskusi, ya soal kangen-kangenan segala macam ya. Tapi nanti kalau sudah ada menjurus kepada hal yang sifatnya ya, di ujung-ujungnya itu nanti apakah itu sifatnya minta bantuan kah, sumbangan kah, atau kerjasama kah di sana ya, atau memerlukan sesuatu yang dia harus dibantu kah di sana ya Diana. Nah, ini banyak sekali perkembangan yang terjadi di situ Diana. Karena dulu pada zaman-zaman era-era mulai saja kita internetnya aja dalam konteks email aja, dulu banyak masuk email yang meminta dan dari orang-orang yang kita hormati ya, beliau lagi di luar negeri lalu kemudian kehilangan paspornya, padahal orang itu kan promotor kita, pembimbing kita atau orang tua kita, segera kirimi uang di nomor ini ya, dan itu ternyata memang tidak benar gitu dalam konteks itu. Dulu aja itu banyak korbannya, lalu kemudian muncul lagi berkembang di hadiah. Wah, ini pemenang hadiah segala macam, dan itu juga masih ada sampai sekarang. Tiap hari kita terima notifikasi Anda akan dapat hadiah sekian ratus ribu, sekian ratus juta. Itu juga terjadi sampai sekarang. Dan ada juga lewat pulsa, minta dikirimi pulsa, atau juga orang tua kita atau keluarga kita dikatakan masuk ke dalam satu masalah hukum yang harus segera dikirim uang. Segala macam, banyak sekali ya modusnya Diana, yang banyak kita sebenarnya tidak sadar di situ. Dan ini ditelepon oleh orang-orang yang dalam tanda petik kayaknya tuh memang kenal betul dengan kita. Nah, ini yang saya katakan tadi, dia sebelum menyasar itu dia tahu karakteristik orang yang dituju ini. Dari mana dia tahu? Ini yang saya sebut dengan big data dia. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar ya, data ini apakah itu bocor dari pihak tertentu atau memang dia berselancar untuk menggali data-data kita di media-media sosial kita. Jadi dia pelajari karakter orangnya segala macam, sehingga dia jadi sasaran. Nanti sasarannya apa ini? Ya ada yang istilah kita orang-orang yang kesepian, itu nanti yang muncul fake-nya, ada pemuda gagah menyatakan selamat malam segala macam. Nah, ini mulai muncul di sana ya. Dia melihat orang ini secara psikologis ada kerinduan tertentu, ada pingin pujian-pujian tertentu, atau ya katakanlah lagi suasana galau segala macam. Ini baca dari postingan-postingan itu. Atau dari komunikasi-komunikasi kita, orang ini sangat sayang dengan keluarganya segala macam. Dia nanti masuk ke segmen itu yang nanti kita tidak sadar. Dan waktunya pun dia akan pilih, ya, tambah kita sibuk, itu nanti malah tambah sasaran di dia karena kita tidak bisa berpikir. Nah, secara psikologis nanti dia lihat di momen-momen apa dan dengan cara apa dia akan mendesak agar orang itu menyerahkan sesuatu kepada kita. Dia pelajari betul itu. Nah, oleh itu yang namanya ketipu ya, dia memang tidak sadar kita. Kalau sadar kan namanya nggak ketipu ya. Di situ. Jadi memang suasana-suasana tidak sadar, lalu kemudian kita mempercayai berita itu, mempercayai orang itu, lalu kita kemudian melakukan transaksi, apakah itu sumbangan, apakah bantuan, apakah bisnis segala macam. Dan ini banyak sekali korbannya dia. Cuman barangkali pemirsa kita, pendengar kita sekarang tidak mau bercerita saja, karena juga kadang-kadang rasa malu bercerita ya. Dan kita sering dimintai pendapat pada saat orang mendapatkan sesuatu, kita katakan tidak usah dilayani, itu berarti tandanya adalah penipuan di situ. Dan betapa banyak orang yang sudah menyatakan korban tapi tidak mau melapor juga ke polisi karena merasa malu gitu. Cerita ke keluarga pun kadang-kadang juga merasa malu. Oleh karena itulah ini perlu yang kita kecerdasan. Nah, kalau masyarakat kita, Diana, ya seperti kita di Kalimantan Selatan, namanya di Bandung, kita terkenal kan orangnya istilahnya tuh ramah tamah, orangnya kemudian dermawan. Nah, itu aja Diana, ya kenapa yang kita katakan secara offline aja sifat dermawannya masyarakat kita ini, kenapa pada setiap hari-hari tertentu atau menjelang Ramadan atau hari raya ya, itu banyak orang pengemis itu berjalan, karena dia memang tahu ya, bahkan dikoordinir oleh orang-orang luar daerah datang ke kita hanya untuk melakukan pengemisan di situ, karena dia tahu bahwa orang kita tuh dermawan, tidak tegaan.
Maka modusnya kadang-kadang ada yang pura-pura kakinya ya patah, ada yang pura-pura kekurangan dalam fisiknya, ada yang membawa anak kecil. Itu kan sebenarnya menaruh iba ya dalam dunia-dunia nyata. Tapi dalam dunia-dunia virtual ya, dia menaruh ibanya dalam tanda petik, pasti ada masalah kalau dia mengaku keluarga kita, sahabat kita, orang kita terhadap persoalan yang dia hadapi. Ya, apakah itu persoalan kehidupannya, apakah persoalan bisnisnya, ataupun mengajak sama-sama untuk mendapatkan keuntungan tertentu di situ. Nah, di situ dia tahu betul positioning kita ya, dia coba melihat dari aspek itu dan dia udah kaji di situ. Nah, kita ya karena kita nih orang yang suka menolong segala macam, kalau biasanya orang banyak tuh kalau kadang-kadang banyak sedikit barang yang membantunya kayak gitu. Nah akhirnya apa, ini dimanfaatkan oleh mereka sehingga secara tidak sadar kita kadang-kadang niatnya berbuat baik tapi ternyata akhirnya ketipu. Maka saya sering mengatakan dalam beberapa kesempatan ya, berbuat baik pun ya, di era sekarang, di era digital yang diakan-akan kita nih kada tegaan itu, ini harus cerdas kita. Ya harus cerdas itu berarti kita membentengi diri kita, bukan kita tidak ingin membantu ya. Kalau ada masuk WA kan namanya, ya email kan namanya, atau lewat telepon sekalipun yang mengatasnamakan keluarga kita ya, atau dia katakan keluarga kita. Kalau saya pribadi dia sudah mengatakan saya mohon maaf kalau sudah menyangkut tentang transaksi, apakah itu bantuan, apakah itu namanya nanti kerjasama ya, apakah itu yang namanya nanti juga ada dalam tanda petik bisnis, Diana, saya katakan saya mohon maaf tidak melayani melewati telepon gitu. Nah ini baru sadar kita kenapa kadang-kadang kalau pihak lembaga keuangan maunya Diana ya, perbankan itu kalau kita di telepon dia memverifikasi sampai ke ibu kandung kita. Dulu kita kan merasa wah ini kenapa merepotkan kita sampai ibu kandung kita aja ditanya. Itu sebenarnya dia ingin kepastian apakah dia bicara dengan orang yang istilah kita itu yang memang ini menjadi nasabahnya di bank itu. Nah ini terjadi ya Diana, di dalam masyarakat umum kita ini kadang-kadang ada anak ngalihan, ada pemurunan segala macam, dan ini dibaca oleh mereka sehingga kadang-kadang kita Diana dalam segmen tertentu kita akhirnya tidak sadar ya, melakukan transaksi apakah itu yang saya katakan sumbangan, bantuan di situ ya. Nah akhirnya kita ujung-ujungnya kena tipu Diana. Oke, baik. Kada pemurunan. Satu sisi kita syukuri ya, kita tuh masih punya rasa seperti itu karena ada hal-hal yang harus dirawat terkait bahwa hati kita gampang bergetar, kada pamurunan, jadi terasah dengan baik. Tapi ternyata di era digital itu dilakukan tampaknya kalau kita bertatap muka saja segala sesuatu yang sifatnya real. Kalau di dunia maya, di dunia virtual nanti dulu karena ternyata banyak hal menjadi dimanfaatkan. Jadi saya ketika peristiwa itu terjadi berpikir banyak hal bahwa meninggalkan banyak jejak digital yang tidak kita perlukan itu agak bahaya juga. Komunikasi yang begitu panjang, mereka mengarahkan bagaimana komunikasi baik via chat maupun via voice itu akan diserap dengan teknologi untuk diputarbalikan. Ini menjadi apa ya namanya? Baik itu harus wajib tapi tidak bodoh gitu loh dalam tanda kutip, karena ternyata seperti Pak Saifuddin katakan banyak sekali akhirnya ketika saya speak up itu banyak yang akhirnya ulun begini, saya begini, betul tidak berani untuk mengkomunikasikan karena saya tidak ingin tampak terlihat bodoh bisa ditipu oleh orang lain, dan inilah yang dimanfaatkan oleh mereka yang tidak punya hati. Kita masih akan bahas ini. Kita bicara kewaspadaan, tetap menjaga hati dan ketegasan terhadap hal-hal yang memang akan membahayakan kita. Kita kembali di SKSI Talks. Angkir Kopi 1000 Inspirasi. Apa nih? Pinam gitar bener. AC-nya kak kedinginan. AC-nya kak kedinginan. Dingin ya, mati dulu. Mati. Ya kan apa-apa lah. Tapi kayaknya masuk akal juga. Bang biasanya tuh kita menggertak aja ya loh. Ancam-ancam gitu. Supaya ikan bayar cepat tuh nah. Ya begitu. Kan tapi dipikirkan. Iya. Kalau nelpon kan tinggal kada gua angkat. Iya. Misalkan yang WA tinggal kalau bisa dibalas. Kamu WA kada dibalas sih, Pak. Wah,
1, 2, 3, action. Ampun, duit kami sudah habis bang. Habis banget. Biasa apa dan? Main slot. Kalah semalam bang. Habis 2 juta. Aduh. Ampun. Nggak nembak kakek Zeus. Beternya nggak tembaknya? Meninggal. Makanya kalian jangan utang terus. Kalau utang dibayar. Udah capek kali ini, betul. Ada juga yang di sini pernah lah, ada pas ke dapur lo tiba-tiba kadingat anak bapak nah pernah lah. Nah aku pernah juga gitu, aku ke dapur lo, seharusnya aku nih membuka kulkas lo, ini malah terbuka aib keluarga. Mengawali aktivitas pagi hari Anda, kami sajikan program Duta Pagi yang menghadirkan sejumlah informasi teraktual se-Kalimantan Selatan. Kasus arisan online fiktif yang pelakunya Rizky Amalia Salihin sudah memasuki Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Komisi Gabungan 1 dan 3 DPRD Banjarbaru Senin kemarin melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi titik tambang batu bara ilegal dan galian C. Hasilnya anggota Dewan mendapati maraknya aktivitas galian C maupun pertambangan batu bara di wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin mengimbau agar para pedagang obat segera menarik atau tak memperjualbelikan obat sirup yang mengandung etilen glikol. Dan hancur lalu dan Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program Duta Pagi yang hadir setiap Selasa hingga Sabtu pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di Duta TV. Terpercaya dan menginspirasi. Kopi 1000 inspirasi. Pemirsa, peristiwa-peristiwa yang membuat kita dalam tanda kutip tersakiti, membuat kita menjadi korban kejahatan atau apapun itu, pastinya tidak boleh menjadi pengurang bahwa kita menjadi baik. Tetapi baik saja tidak cukup. Di era sekarang, baik harus diimbangi dengan cerdas dan keberanian untuk bisa menyatakan pendapat jika hal-hal itu sudah tidak sesuai dengan baik itu norma maupun juga keamanan. Pak Saifuddin tadi dikatakan bahwa baik saja tidak cukup, tetapi kita tetap harus baik. Nah ini hal yang sulit. Baik saja tidak cukup, tapi kita tetap harus baik. Ini kadang-kadang satu sisi bisa diatur, bisa dikelola, tetapi sisi lain kadang-kadang menjadi dua hal yang berbeda sekali, bisa bertentangan sekali, tapi harus gitu Pak. Itu gimana? Ya, Diana, dalam konteks keilmuan sebenarnya yang Diana katakan yang korban itu ada ilmunya, pecahan daripada kriminologi namanya viktimologi ya. Dalam ilmu tentang korban kejahatan ini memang dibagi dua hal ya. Nah, yang pertama adalah isunya atau yang dibahas ya perlindungan orang yang sudah menjadi korban. Nanti ini terkait dengan bagaimana hukum memberikan perlindungan dan perlakuan terhadap orang yang menjadi korban kejahatan. Yang kedua, kajiannya itu adalah adakah peran dari korban ini terhadap terjadinya kejahatan. Nah, kalau kita bicara yang kedua ini mungkin relevan seperti yang Diana katakan. Kita juga harus menyadari ya, ada nggak kira-kira peran kita ini sehingga terjadinya satu kejahatan. Ini terkadang bisa menyakitkan, tapi karena analisanya ini dan analisa pisalnya ini adalah ilmu tentang kejahatan, kita juga harus mengintrospeksi diri kita. Adakah kira-kira peran kita ya sehingga memunculkan kejahatan. Nah ini dalam kejahatan-kejahatan konvensional, contohnya mudah ini. Umpamanya saja memakai pakaian yang berlebihan, ya pada saat ke pasar, umpamanya memakai gelang, memakai anting yang menyolok, itu di situ disebut dengan ada peran kita untuk kemudian memancing adanya kejahatan di situ. Ya termasuk nanti dalam dunia digital ya, ada enggak
ya menciptakan kejahatan. Salah satu peran kita adalah kita terlalu mudah kadang-kadang men-share, ya, memposting hal-hal yang sifatnya personal. Nah, sementara di Indonesia itu ya, dana perlindungan terhadap data pribadi kita ini masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Nah, kita pada saat mau belanja online saja, yang COD itu kita kan mengisi data, nama, alamat, nomor telepon di kita. Dengan modal itu aja dia sudah bisa searching tentang kondisi kita, ya. Sehingga saya dalam kondisi sekarang sebelum ada perlindungan yang disebut dengan data pribadi kita, yang oleh negara nanti akan menjadi single data, ini kita akan riskan nanti ya diserang orang yang sudah punya big data tentang kita. Jadi agak hati-hati di situ. Jadi saya katakan sadar atau tidak sadar, kalau kita sudah berada di dalam dunia kita ini juga punya peran ya untuk kemudian menjadi korban kejahatan di situ. Karena sekali lagi peran kita memposting hal-hal yang sifatnya data pribadi, memposting tentang kegiatan kita, yang dari sanalah orang begitu mudah cukup duduk di kamar di depan komputer orang, lalu kemudian bisa menyelidiki tentang kita. Nah, kalau sudah diselidiki tentang kita, kebiasaan kita, tanggal lahir kita, keluarga kita di sana, hanya kadang-kadang personal identifikasi number kita pun bisa di-hack-nya, ditemukannya di situ. Ini yang harus menjadi hati-hati di kita, Diana, karena sekali lagi dunia kejahatan itu ya dia memang kejahatan itu dia ada niatnya di situ, ada kesempatannya, ya, lalu kemudian juga ada teknologi yang dia punyai, kemampuannya, ya, keahlian yang dia miliki disalahgunakan oleh dia. Nah itu kemudian dia menjadi pelaku orang jahat. Dan dalam kehidupan harus kita rasakan dan harus kita sadari orang-orang yang seperti itu tetap ada dalam kehidupan masyarakat kita. Nah oleh itulah maka merasa ada peran kita itu, maka kita harus hati-hati dengan cara apa? Dengan cara, Diana, ya walaupun kita sekali lagi tidak boleh meninggalkan karakter kita sebagai orang yang dermawan, orang yang penyayang, ya. Tapi kalau sudah berhadapan dengan dunia di kita, sikap yang harus kita bawa adalah sikap waspada, sikap kritis. Artinya gini, sikap waspada dan kritis itu kita harus memberikan jeda terhadap upaya-upaya nanti yang kepada kita, yang merongrong kita, yang menekan kita secara psikologis untuk segera melakukan transaksi. Jadi secara praktis ya kita diminta, karena data kita ini menyebar, maka kita diminta untuk menahan diri. Jadi jangan ditanggapi serta-merta. Ini petunjuk sangat praktis dalam dunia digital. Jadi pada saat orang mengajak atau namanya, walaupun pasti ya dia menciptakan satu kondisi yang sangat mendesak, itu pasti. Ya, terus saja didesaknya, pada saat tertentu kita udah angkat teleponnya, membalas WA-nya, itu terus saja pasti didesak oleh mereka ke kita dengan berbagai macam cara. Dan digiring, ya kita pada saat itu ada kondisi-kondisi psikologis yang sekali lagi itu memanfaatkan kondisi-kondisi psikologis yang ada pada kita hasil dari katakanlah memang juga teori-teori psikologi umum juga, teori-teori yang sudah dipelajarinya terhadap profil kehidupan kita. Nah, jadi tolong jedakan itu, jangan serta-merta. Jadi pada saat orang itu jedakan, berikan waktu berpikir kepada kita untuk mencerna, untuk memverifikasi, untuk menanyakan. Tapi jangan tanyakan kepada nomor yang dia kasih, tanyakan kepada orang yang sudah dekat dengan kita. Kalau itu kemudian mengatasnamakan keluarga kan namanya ya, minta waktu aja ya, minta waktu untuk itu. Jangan-jangan ini benar keluarga kita kan, seperti itu yang kita khawatirkan itu biasanya. Atau jangan-jangan ini teman kita, masa tidak membantu setega itu ya. Nah, jedakan itu dan usahakan melakukan verifikasi kalau kita mau membantu. Sekali lagi melakukan verifikasi. Nah, satu contoh aja ya, untuk kemudian memperlambat, kalau dia memang ini cerita aja ke hal-hal yang lain dari keluarga kita. Waktu itu bahkan hal-hal yang sangat pribadi di kita. Kalau dia tahu, itu pun juga harus kita verifikasi kepada teman-teman kita yang lain atau kepada keluarga kita yang lain. Kalau itu sekali lagi menyangkut tentang transaksi ya, kalau tidak transaksi ya nggak apa-apa ya kan, sekedar say hello, begayaan tuh nggak jadi masalah. Tapi oleh transaksi, inilah yang saya katakan harus waspada. Jadi berikan jeda untuk kita untuk berpikir di situ. Nah sayangnya kita kadang-kadang Diana ya memang dipelajari mereka, kita didesak dan kita tidak diberi jeda. Ada orang nanti pergi ke bank akhirnya mentransfer, ada orang yang pergi ngambil HP-nya melalui internet banking mentransfer, ada orang nanti lari ke ATM lalu kemudian dituntun dia. Itu yang terjadi ya di kita. Dan sekali lagi banyak orang yang datang ke kita, lapor kepada kita, bahkan keluarga kita juga pernah kena ya hal-hal yang seperti itu. Nah, sehingga Diana ini memang sekali lagi perlu kewaspadaan di kita.
baik saja tidak cukup, tapi harus cerdas. Saya pernah cerita ini di Cangkir Kopi ya, edisi yang berbeda, karena pada saat kita mau menolong orang di pinggir jalan pun, pastikan dulu tas kita di mobil kita ya. Nah, itu juga aman gitu ya. Jangan karena ada orang mau di pinggir jalan, kita tinggalkan aja kendaraan kita, nanti setelah kita turun ternyata kendaraan kita malah dibawa orang atau tas kita dalam mobil kita. Jadi ada keinginan membantu, tapi harus cerdas, harus waspada juga di situ, Diana ya. Jadi niat kita untuk membantu itu juga harus tetap dilakukan. Tapi nanti ultimate meaning-nya, Diana ya, sebenarnya kita dalam kehidupan ini juga kan tidak bisa nanti juga mencegah segala sesuatu kalau itu sudah menjadi takdir kita menjadi korban. Tapi ikhtiar kita ya untuk cerdas tidak menjadi korban itu penting. Nah, tapi nanti kalau sudah menjadi korban ya, nah ini berarti ini kan ada takdir kehidupan yang untuk kita belajar di dalam itu untuk lebih meningkatkan lagi kewaspadaan kita, atau kita introspeksi, mungkin ini bagian dari dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, Diana. Baik, kita listener kita apa yang disampaikan Budin bahwa kebaikan itu berjenjang loh. Ada kebaikan murni yang spontan bisa kita lakukan, tapi pastikan itu ada kelihatan dengan mata kepala. Ada hal-hal yang mungkin harus kita dulu. Kita akan jeda dulu di Stasi Talk, kita akan lagi dengan clear bagaimana jenjang-jenjang kebaikan itu pada akhirnya harus kita catatkan. Kita kembali sesaat lagi. Kopi 1000 inspirasi. Hai Sobat FYP, kita bakal ngasih beberapa video lucu, informatif, dan menghibur untuk kalian. Si Mimin nyebutnya lautan makanan nih guys, karena banyak banget dan variannya tuh lengkap. Kalian yang lewat daerah Telogo Mas Malang pasti nggak asing deh sama bakso ini. Cantik, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jangan tutup mata. Nah, untuk menggairahkan nafsu kita yang sudah mulai kendur beribadah itu agar bergairah kembali, maka kita di situ diperintahkan untuk bersifat dengan raja, mengharapkan rahmat Allah, mengingat ganjaran-ganjaran yang diberikan Allah ketika kita malas melakukan ibadah. Nah, beribadah sudah selesai, artinya halangan. Begitu inya kendur, raja diharapnya. Begitu inya hendak berbuat maksiat, khauf ditampilkannya. Sehingga ibadahnya jadi mulus, jadi bagus. Sudah. Balik lagi di The Unik guys. Uy bubuhannya, makan apa buan pian hari ini? Waduh cepetan deh makan. Atau kalau yang lagi gabut, mending masak aja. Atau istilah kerennya, recook yuk. Berbagai resep-resep Yahud yang lagi viral sekarang. Piala Dunia 2022 menjadi magnet tersendiri bagi penggila bola. Sudah jadi tradisi, hal yang menjadi pusat perhatian adalah di bagian openingnya. Gila, keren banget. Istilah tekor gak apa-apa, yang penting tersohor. Pantas disematkan sih dalam gelaran Piala Dunia kali ini. Bagi kalian pecinta film, kayaknya sih wajib banget pantengin 5 rekomendasi film atau series yang bisa ditonton saat weekend ini. Boleh nontonnya sendiri sebagai healing-healing atau juga bareng sama pasangan maupun teman kalian. Ya lagi PDKT mah, ini jurus ninja banget buat jadian sih. Ajak nonton, abis itu makan, jalan-jalan sambil cerita-cerita gitu ya kan? Duh, jadi pengen juga. Hahaha. Kopi 1000
Inspirasi. Pemirsa, kita harus baik itu sebetulnya mutlak. Karena memang pastinya kalau kita ingin menjadi seseorang yang ujungnya adalah husnul khotimah, maka kita harus baik. Nah, tetapi baik di era sekarang itu harus berjenjang. Harus ada kecerdasan dan pemahaman kapan ditempatkan secara spontan, lugas, mungkin saat kita bertemu muka, kita melihat dengan cara langsung, kita tahu hal-hal yang memang saat itu hati kita bergetar, kebaikan itu langsung bisa kita lakukan. Tetapi di era yang serba maya saat ini, hati-hati. Karena ternyata kalau kebaikan kita terlalu polos, lalu membuat pintu peluang mereka yang punya kejahatan itu dimainkan, mungkin juga akan berdampak buruk tidak hanya untuk kita tapi orang sekitar kita. Nah, ini agak hati-hati karena ketika kita berhadapan dengan teknologi dengan orang yang tidak punya hati itu agak repot. Pak Saifuddin, bagaimana kita pada akhirnya tadi Pak Saifuddin sudah mengatakan kalau sudah terjadi ya pastinya kita harus menerima, tetapi di dalam proses ketika kita harus agak sedikit kejam itu adalah bagian dari melindungi kebaikan itu sendiri. Itu gimana tuh, Pak? Ya, Diana, pemirsa dan pendengar kita keluar dulu dari ilmunya kriminologi dan victimologi ya. Memang ini kalau dijelaskan akan sangat panjang ya di situ. Kita kembali menarik ke sisi-sisi wisdomnya ya. Kalau dalam konteks wisdom memang ya, Diana, dalam kehidupan kita ini kan kita disuruh berprasangka baik ya di dalam kehidupan kepada setiap orang yang datang kepada kita ya, atau orang yang bisa bantuan kepada kita. Nah, dalam konteks prasangka baik ini terkadang kita juga bisa saja mencurigai orang yang dalam tanda petik ya, Diana, yang mau meminta bantuan kah, mau meminta sumbangan kah, mau meminta kerjasama kah dengan kita. Ya, itu sih sebenarnya sangat manusiawi juga kita berprasangka baik di situ. Nah, ada hal-hal tertentu ya yang bisa sikapi, kalau saya pribadi menyikapinya, kalau memang kita mau bantu, bantulah kemudian tidak terlalu besar di sana. Ya, ini ukuran besar kecilnya juga relatif kan di kita. Kita tuh kadang-kadang ini ditipunya nih, itu udah tahu ya, sebenarnya udah tahu wah ini bakal ini sebenarnya nggak benar ini. Tapi nggak apa-apa lah, menghargai mereka yang kadang-kadang ya usaha untuk kita ya kita kasih aja ala kadarnya. Itu juga terjadi dalam dunia offline ya, nah ya, tidak saja dalam dunia online kalau kita berbuat baik. Ya kadang-kadang berkisah inilah masalah inilah. Sementara kita tidak kenal dengan orang ini, ya, apa segala macam, ya tapi sudahlah dikasih sekedarnya aja, kemudian kita bisa bantu sekian aja. Itu juga sebenarnya dalam pendekatan wisdomnya, walaupun kita sadar kadang-kadang, ini kira-kira banyak tidak benarnya sebenarnya, tapi ada rasa kemanusiaan kita di situ muncul. Nanti urusan Allah benar atau tidaknya terhadap orang yang kita bantu sekedarnya aja, seikhlas kita yang bisa kita bantu. Ini pendekatan wisdom ya, Diana, untuk itu. Jadi untuk memuaskan dalam tanda petik batin dan nurani kita, nanti urusan orang itu sampai atau tidak berbohong kepada kita itu urusan dia dengan Allah kan. Sementara kita sudah katakanlah menyalurkan apa yang menjadi kemampuan kita untuk membantu orang lain. Ini dalam bahasa wisdom juga sering muncul. Terus yang kedua, itu bisa ditingkatkan lagi ya dalam konteks bahasa beramal yang cerdas. Beramal yang cerdas itu sebenarnya kita juga ingin memastikan apa yang kita berikan itu dia sampai betul kepada orang yang sangat memerlukannya. Nah, ini juga harus pada sampai sekarang ini ini banyak jadi persoalan di kita. Apalagi kalau bantuan itu mau saja sampai ke luar negeri umpamanya, ya kan? Pada saat orang meminta bantuan lewat media yang ada iklan yang istilah sahabat kita yang lain itu dia secara vulgar nanti menampilkan ada Al-Quran yang sudah sangat lusuh, ada kondisi orang yang memprihatinkan. Ini videonya kan banyak beredar bahkan yang diiklankan di situ ya. Ya, kemudian dia menyebarkan juga nomor rekening atau pakai kris di situ kan yang kita bisa scan. Nah, ini juga kadang-kadang kita harus pastikan ya, apakah benar nanti sumbangan yang kita sampaikan ini sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada kita itu. Di sini kita perlu kecerdasan. Kenapa? Kecerdasan ini penting kalau itu dalam skala tertentu kitanya yang menyumbang nanti bisa bermasalah. Ya, bermasalah ternyata kita menyumbang terhadap kelompok yang sebenarnya kelompok melawan hukum di situ. Ya, ini kita terjadi. Makanya sekarang ini atau kita melakukan menerima uang dari orang pun sekarang kita harus hati-hati. Karena jangan-jangan kita jaringan dari pencucian uang nanti dianggap. Jadi baik menyumbang maupun menerima ya di dalam konteks kehidupan dunia virtual atau ya katakanlah digital sekarang, ini juga harus ada kehati-hatian di kita.
Karena kalau hati-hatian itu berarti sekali lagi ini cerdas, memastikan. Akhirnya kita kan juga diberi akal oleh Allah Diana untuk kemudian berpikir. Karena kan zaman Nabi kan pada saat sahabat meninggalkan kuda kan disuruh ikat dulu kudanya gitu kan. Ini namanya prinsip kehati-hatian, tetap ikhtiar harus dilakukan oleh kita untuk itu. Jadi ini juga ada dasarnya di kita untuk kemudian kita melakukan kehati-hatian agar jangan sampai sekali lagi kita melakukan kebaikan dan ternyata kebaikan kita itu disalahgunakan oleh orang lain dan bahkan bisa membawa masalah terhadap diri kita sendiri. Ya apalagi itu nanti terkait ada jabatan kita di situ ya, ada kewenangan kita, dan akhirnya kita bisa terjerat kepada persoalan-persoalan hukum. Jadi yang menghadapi situasi yang seperti ini sebenarnya Diana, ya ini hanya perkembangan zaman aja. Ya dulu alatnya sederhana, sekarang alatnya sudah menjadi canggih. Tapi kan dunia kita, ya kita yang berhadapan dengan dunia digital sekarang ini kan kita masih kadang-kadang tidak bisa begitu mencerna. Kadang-kadang mencernanya itu Diana masih menggunakan hati yang lama. Ya, tetapi ini sebenarnya dihadapkan kepada dunia baru yang di dalam dunia baru ini kita tidak begitu mengenal. Dan inilah yang kita sebut dengan mestinya literasi digital yang ada sekarang ini. Ya, jangankan di dalam dunia yang sumbang menyumbang, minta bantuan, yang berita-berita hoak aja sekarang kita masih banyak tertelan dia dalam persoalan-persoalan kehidupan kita ya. Nah, inilah yang menjadi persoalan di kita sekarang untuk kita mencerdaskan diri kita di era-era digital ini. Kenapa? Ini adalah alat baru yang di dalam alat baru itu pun juga bisa digunakan oleh orang-orang untuk berbuat yang tidak baik, untuk berbuat kejahatan. Dalam dunia nyata sama. Apalagi kalau udah ujung-ujungnya itu nanti ada transaksional atau mengajak sesuatu ya, yang perbuatan sesuatu menjelekkan orang lain, kontennya menyebar kebencian, kontennya juga nanti merayu, yang secara ekstrim kemudian menggugah kita, yang menjadikan kita nanti berpikir tidak sehat. Itulah yang menurut kita Diana menjadi alat bagi mereka untuk bermain di dunia digital itu. Jadi mau tidak mau ini Diana, yang pertama ya dalam konteks kajian-kajian hukum itu memang hukum itu ketinggalan dalam perkembangan masyarakat. Tapi setelah terjadi nanti baru dibikinlah regulasi untuk melindungi. Kita masih ingat sekarang kan bagaimana transaksi-transaksi di media sosial aja kan sekarang jadi ribut kan kita. Oh ternyata ini tidak boleh, ini harus tutup karena merugikan. Karena itu buktinya bahwa hukum itu ketinggalan. Ya oleh itu baru diatur. Setelah ada kerugian baru diatur. Jadi usaha kita bagi masyarakat ya kita harus mencerdaskan diri kita. Ya paling tidak menurut saya di dua hal tadi yang kita lakukan. Satu, kalau Anda melakukan transaksi dunia digital, pastikan. Kalau pastikan itu berarti harus ada jeda. Tidak harus serta-merta kita layani setiap transaksi apapun. Kasih jeda otak kita untuk berpikir. Kasih jeda kita untuk memverifikasi. Jangan terbawa emosi, jangan terbawa perasaan, jangan terbawa kita ini orang baik segala macam. Kasih jeda itu. Karena pada saat dikasih jeda, nanti kita bisa berpikir secara langsung, apa benar ya ini ya? Kok tiba-tiba dia mengontak saya, padahal udah puluhan tahun dia, ya kan? Seperti kasus yang Diana terjadi. Sama seperti yang pernah menimpa kepada sahabat saya, apa benar ini ya keluarga saya? Masa keluarga saya ada di polisi, ada di rumah sakit? Apa benar ya ini dari katakan imigrasi? Kok tiba-tiba saya ditelepon ada barang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia? Apa benar ya dia orang katanya mau ngasih hadiah ke saya? Kok hadiah yang sebesar ini masih lewat telepon aja, nggak ada lewat lembaga resmi, ya. Itu kalau tidak ada jeda kita terjebak. Jadi kalau ada jeda kita bisa berpikir ya, akhirnya kita oh ini tidak rasional, ya kan. Wah ini tidak benar. Oleh itu ya nanti kita akan jawab aja. Nanti apakah ada yang goyon nanti menjawabnya kan, atau kita tinggalkan aja percakapan dengan mereka itu. Tapi ada jeda yang harus kita berikan untuk berpikir, tapi jeda itu gunakan untuk berpikir, gunakan untuk verifikasi. Ya, dengan itu nanti insya Allah niat baik kita tetap catat niat baik, tapi kecerdasan kita akan muncul. Tapi sekali lagi kalau kita hanya sekira, wah ini nggak apa-apa juga, ditipu atau tidak, saya ingin nyumbang aja gitu ya, itu nggak apa-apa. Ya kan yang dari awal udah kita niatkan, udah tahu kita terhadap itu. Itu biasa ada di level tertentu juga orang bisa mempunyai kepribadian seperti itu dalam pendekatan wisdom. Nah, tapi nanti itu juga akan berhadapan dengan orang banyak pendapat. Kalau nanti juga uang Anda itu ternyata disalahgunakan, Anda ikut berdosa. Nah, itu ada perdebatan lagi nanti di situ ya. Tapi bagi mereka ya udah saya itu urusan mereka, sampai atau tidak sampai kepada hal saya sudah berbuat baik. Ini sangat-sangat pribadi dan pendekatan-pendekatnya tergantung kepada makom seseorang di dalam memandang kehidupan dia. Nah, tapi dalam konteks kriminologi dan viktimologi ya, dalam dunia kejahatan dan dunia korban kejahatan, kita harus sadari di level manapun ya, di dunia yang seperti apapun kejahatan itu melekat.
Karena melekat dalam kehidupan masyarakat, kita juga harus mencerdaskan diri kita agar kita tidak menjadi victim. Dan tolong amati, ya, kenapa kita kok bisa menjadi victim, bisa menjadi korban di situ. Mesti ada sumbangsih kita di situ, Diana. Ya, kalau dalam dunia digital berarti ada hal-hal yang bisa dipelajari orang dalam konteks dunia digital yang selama ini kita kemudian menyadarinya. Oleh itu, kalau sebelum ini terjadi, dihapuslah postingan-postingan kita yang sifatnya personal, atau ada akun-akun yang sudah tidak kepakai, itu dihapus saja, jangan dibiarkan itu berseliweran. Atau kalau itu tidak kita lakukan, kita udah nyiapkan diri kita. Ya, nyiapkan diri kita, jangan terlalu mudah nanti untuk apa? Untuk menjadi korban. Dengan cara apa? Dengan cara kasih jeda berpikir, dan kasih jeda berpikir itu untuk kemudian kita memverifikasi hal-hal yang sifatnya mengajak kita yang nanti yang bersifat transaksional, Diana. Baik, ini menjadi menarik bahwa hiduplah dengan ilmu. Itu menjadi penting. Dan Pak Saifuddin tadi sudah memberikan gambaran bahwa jeda itu membuat ilmu yang kita pelajari itu bisa kita aplikasikan. Apakah tadi ilmu hidup, ilmu insting, ilmu tadi verifikasi kita kesana kemari. Kalau kita serba spontan di era saat ini agak membahayakan memang. Karena tadi baik saja tidak cukup, bisa jadi kebaikan kita dipelintir untuk merugikan orang lain atau merugikan diri kita sendiri. Tapi jangan khawatir, kalau kata ilmu orang solehnya, kalau niat kita baik, itu sebenarnya sudah diterima kok, bahwa kita punya cara dengan memberikan jeda, itu adalah menghindari hal-hal yang buruk yang bisa terjadi di depannya. Dan saya juga mengajak Anda untuk mereka yang mungkin pernah punya pengalaman-pengalaman yang penting juga untuk di-share kepada orang lain. Tidak ada salahnya untuk speak up, tidak ada salahnya untuk bisa memberikan gambaran, karena kita kan belajar tuh dari banyak hal, termasuk dari pengalaman orang lain. Mudah-mudahan pagi ini bermanfaat dan Anda semua selamat dari hal-hal yang terlindungi dari hal-hal yang kejahatan yang sifatnya digital, sifatnya cybercrime yang memang luar biasa. Mereka adalah orang-orang cerdas yang memang mungkin duduk di gadgetnya mempelajari segala ilmu-ilmu terkait perkembangan teknologi. Tapi jangan khawatir, jangan jadi parno, jangan jadi lalu trauma. Hidup saja tetap kita jalani, tapi tadi Pak Saifuddin katakan cerdaslah dalam melihat segala sesuatunya. Beri jeda itu penting, dan saya sudah merasakan dengan memberi jeda kita pada akhirnya bisa selamat dari hal-hal yang mungkin akan besar sekali kerugiannya. Saya bisa kasih waktu Pak, ada 1-2 menit untuk memberikan lebih penekanan lagi kepada smart listener dan juga pemirsa Duta TV. Ya, Diana, pemirsa dan pendengar kita ya, pada saat kita berhadapan dengan cybercrime itu, ya, atau kejahatan dalam dunia digital, sebenarnya banyak sekali ya, Diana, pemirsa dan pendengar kita, aspek kita. Jadi ada yang disebut dengan dunia cybercrime itu di bidang perbankan, ada yang disebut dengan di sektor ekonomi di situ ya, ada yang disebut dengan di sektor bisnis. Ada banyak sekali modus yang diselidiki oleh para ahli di situ, tapi kita tidak bisa ungkapkan itu ada berbau akademis dalam konteks kesempatan ini. Tapi sebenarnya benang merahnya, Diana, ya, pasti aja dalam dunia apapun yang harus kita sadari ya, di segmen apapun, di tempat manapun ya, kejahatan itu selalu ada. Nah, itu yang harus kita sadari ya. Dimanapun kita, bahkan di tempat yang paling suci pun kadang-kadang, ya mohon maaf umpamanya saja kalau kita muslim ya, waktu pergi umrah atau pergi haji, di sana pun juga ada kejahatan. Bahkan dalam sejarah yang kita baca dalam beberapa literatur, di tempat-tempat yang suci di agama lain pun juga ada kejahatan. Nah, oleh karena itu, maka pelakunya pun Diana, ya, itu jangan dikira pelaku kejahatan itu orang-orang yang tidak pintar. Orang-orang yang pintar juga banyak melakukan kejahatan. Maka studi tentang white collar crime, respectable crime di situ, itu sangat terjadi dalam dunia kita. Ya. Apalagi kalau sudah berhadapan dengan dunia digital. Ini satu dunia yang baru kita masuk ke era-era sekarang yang sekarang ini, Diana, ya. Sehingga ya kita harus waspada pada saat berada dalam dunia digital itu. Kita harus introspeksi diri kalau kita nanti bisa menjadi korban kejahatan. Tapi sekali lagi dalam pendekatan spiritual, ya, kita disuruh berikhtiar di situ. Kalaupun sudah terjadi, itu berarti kita terima sebagai takdir kehidupan kita untuk meningkatkan kualitas
keimanan kita bahwa Allah lagi menguji kita untuk kemudian kita bisa tambah baik lagi nanti dalam kehidupan, atau diampuni dosa-dosa kita, atau kita menjadi orang yang lebih baik lagi nanti di masa-masa yang akan datang. Jangan disesali terus-menerus juga. Sudah nanti menjadi victim ya, itu kembalikan saja. Kalau Allah mau mengambil sesuatu lewat cara apapun bisa diambil dari kita. Ya, tapi sekali lagi berikhtiar itu juga harus kita lakukan karena kita juga diberi akal, pikiran, disuruh berpikir ya di dalam kehidupan ini. Jadi ilmu tentang dunia kejahatan penting kita pelajari juga ya, paling tidak yang praktis-praktisnya, tapi bukan untuk berbuat kejahatan, tapi menghindarkan diri kita untuk menjadi victim, untuk menjadi korban dari kejahatan. Diana. Baik, pemirsa dan juga smart listener, saya ingat kata-kata waspadalah, mari kita waspada dengan ilmu. Saya Diana Rosyati dan Pak Saifuddin, mudah-mudahan pagi ini menjadi hal-hal yang bisa menginspirasi Anda dan bermanfaat. Kita pamit dulu, ketemu lagi di SKSI Talks berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.